Selamat datang di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan bersama Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan, subspesialis fertility dan hormon reproduksi, dan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter, dan juga sudah hadir di sini salah satu pasien dari dokter Caroline, yaitu ada Mbak Anita Sarah. Halo, terima kasih sudah hadir di sini. Nah, mumpung ada Mbak Anita, mungkin aku mau langsung tanya-tanya aja nih. Boleh. Kalau Mbak Anita sendiri, gimana sih awal pertemuannya dengan dokter Caroline? Jadi awalnya saya di tahun kedua pernikahan, saya mulai memeriksakan diri. Kenapa sih saya masih belum kunjung hamil juga gitu kan? Saya pergi ke beberapa dokter, ternyata saya didiagnosis saya ada kista endometriosis. Itu jumlahnya ada 1, sebelah kanan sekitar 2-3 cm, dan saya didiagnosis PCO. Tapi selama itu dengan dokter tersebut saya hanya berobat terkait PCO-nya. Karena beliau menginfokan bahwasannya yang menjadi penyulit hamil itu adalah PCO saya. Akhirnya kurang lebih hampir 1 tahun lebih saya berobat tentang PCO, tapi masih belum kunjung hamil juga nih. Akhirnya saya kan mempertanyakan ya dok ya, kenapa sih saya masih nggak hamil juga? Ternyata saya juga curiga terhadap kista saya nih. Karena head saya pun juga sakit, dari SMA itu sakit banget. Setiap hari pertama saya selalu konsumsi obat anti nyeri dok. Pokoknya jangan sampai hari pertama head tuh saya rusak lah moodnya. Jadi akhirnya saya konsumsi obat anti nyeri. Lalu saya scroll nih Instagram. Muncullah videonya tentang dokter Caroline tentang program hamil dengan kista endometriosis. Ternyata di situ dokter menjelaskan bahwasannya kalau kista tersebut memang harus diangkat. Kira saya membuat appointment lah dengan dokter Caroline karena saya penasaran banget nih, saya pengen mendapat diagnosa dari dokter Caroline terhadap kista saya seperti apa. Oke, lalu pada saat itu diagnosa dari dokter Caroline seperti apa? Saya sebenarnya awalnya kaget dok, kagetnya saya takut didiagnosa lebih banyak lagi. Ternyata benar, kisah saya ternyata lebih dari 1. Ada 5, ukurannya 2-3 cm, dan saya ada polip. Jadi ternyata yang jadi penyulit hamil yaitu kistanya tersebut, dan dokter Caroline mengedukasi bahwasannya ini harus segera diangkat, karena ini yang jadi penyulit hamil, dan kalau kamu mau promil ya harus dilakukan segera operasi gitu. Oke, jadi seperti itu ya perjalanan dan cerita dari awalnya. Tapi kalau dari sisi dokter Caroline bagaimana dok waktu ketemu sama Mbak Anita? Oke, tidak semua konsultan fertility akan mengatakan hal yang sama. Sekali lagi, jadi kasus infertilitas dengan kista endometriosis sebetulnya opsinya promil dulu baru operasi atau operasi dulu baru promil. Tentunya tergantung dari pengalaman atau jam terbang dokter dan kompetensi dokternya juga. Kemudian juga dilihat faktor-faktor lainnya itu berpengaruh tuh. Bagaimana sperma, bagaimana usia, bagaimana cadangan sel telur, itu semuanya akan jadi pertimbangan ya. Dan sebagai dokter ahli bedah laparoskopi, saya juga percaya teknik operasi saya minimal dan hampir tidak mencederai cadangan sel telur. Karena itu saya menawarkan opsi operasi dulu ke Anita waktu itu. Karena laparoskopi saya itu bukan tujuan hanya sekedar ngangkat kista doang gitu, enggak. Ya. Tapi saya mengevaluasi keseluruhan faktor yang berhubungan dengan fertility-nya. Jadi sebetulnya tujuan operasi saya itu bukan cuma mengangkat kista titik, tetapi mengevaluasi dan merestorasi seluruh organ reproduksi agar program kehamilan yang akan dijalani sesudah operasi itu angka keberhasilan promilnya lebih bagus daripada kalau tidak kita operasi. Karena itu saya lakukan hysteroscopy, angkat poli, kemudian evaluasi keseluruhannya, kista juga kita nggak angkat secara agresif. Kemudian juga saya lihat semuanya saluran telur, endometriosis stadium 1-2, perlengketan, adesiolisis kita lakukan, juga merestorasi supaya organ anatomi reproduksi yang normal ini tercapai untuk promilnya yang sesudahnya bisa lebih oke. Itu tujuannya. Jadi memang benar-benar dihilangkan dulu inti permasalahannya, baru kita fokus dengan promilnya seperti itu ya dok ya. Lebih, Dan karena dokter Caroline juga sudah subspesialis fertility, jadi bisa langsung sekaligus ya dok? Sekaligus. Iya, jadinya udah gak kemana-mana lagi, udah ke dokter Caroline aja ya. Jadinya menghemat waktu. Nah waktu itu keluhannya apa sih yang dirasakan
sampai akhirnya selesai dioperasi, apa perbedaannya? Perbedaannya awalnya saya takut ya operasi, namanya juga operasi pertama kali ya dok ya. Tapi dokter menginfokan bahwasannya ini benar-benar minim rasa sakit, luka sayatannya juga sangat kecil, dan saya dirawat di rumah sakit itu sekitar 3 hari. 3 hari aja. Dan kata orang kan kalau misalnya biusnya hilang, rasa sakitnya itu banget ya. Ini saya selama 3 hari di rumah sakit benar-benar nggak sakit. Jadi kayak staycation ya. Iya, benar-benar saya nggak ada keluhan nyeri. Panggil suster tuh saya nyeri ini benar-benar nggak ada, dan pulang ke rumah itu udah aktivitas seperti biasa. Oke. Jadi benar-benar saya nggak ngerasa diri saya operasi sih dok. Karena lukanya juga kecil, terus benar-benar nggak nyeri sama sekali sih. Jadi udah nggak takut tuh namanya operasi-operasi itu udah nggak takut. Terus kalau dari dokter sendiri gimana dok proses operasinya dok? Proses operasinya lumayan lancar. Saya happy dengan hasilnya, ya. Dan waktu itu saya memang langsung saya Uber tuh, Anita setelah operasi kita langsung masuk promilnya ya. Jadi timingnya itu benar-benar optimal. Kondisi di dalam oke, karena kan endometriosis kan selalu jalan terus dia. Ya, selama kondisi masih oke nih, kita kejar promilnya. Oke, nah ngomongin soal promilnya sendiri, gimana sih setelah operasi selesai nih, lalu merencanakan untuk langsung program hamil juga dengan dokter Caroline, ceritanya gimana tuh Mbak Anita? Jadi setelah operasi kita itu penekanan hormon dulu ya dok, selama 3 bulan, itu sekitar terakhir di bulan Desember, lalu di bulan Januari akhir itu saya udah running untuk promil. Kebetulan dari awal memang saya mau bilang ke dokter Caroline bahwasannya saya mau IVF dok. Nah dokter juga menyebutkan bahwasannya yuk kamu hanya punya golden period 6 bulan nih, harus segera cepat nih untuk hamil. Dan Januari itu saya mulai untuk promil IVF, Februari saya udah mulai OPU, Maret itu udah langsung embrio transfer. Jadi waktunya cepat dan benar-benar optimal banget sih. Oke, di keseluruhan proses hamilnya gimana nih ceritanya? Maksudnya pengalamannya sendiri yang dirasakan dengan berkonsultasi dengan dokter Caroline waktu itu? Dokter Caroline sangat mengedukasi banget sih dok, dan sangat baik dengan pasiennya sih. Jadi benar-benar kalau misalnya ada masalah sedikit itu pasti saya langsung WA dan dokter langsung balasnya cepat. Jadi langsung Nit kayak harus kontrol aja deh, Nit harus datang deh kayaknya gitu. Jadi benar-benar ditangani dengan baik sih gitu. Oke, jadi waktu dengan dokter Caroline apalagi mungkin kan secara mental juga kita lagi persiapan untuk program hamilnya gitu, tapi didukung juga oleh dokternya yang benar-benar selalu ada, jadinya setia ya dokter Caroline ya. Kalau dari dokter sendiri gimana dok pengalaman untuk program hamilnya sendiri, step by stepnya seperti apa sampai ditentukan langsung di IVF? Waktu itu saya lihat cadangan sel telur memang masih oke. Anita masih oke cadangan sel telur. Cuma memang endometriosis, bercak-bercak endometriosisnya itu sudah ya menyebar lah ya. Stadium 3-4 kalau sudah membentuk kista, endometriosis itu memang sudah stadium 3-4. Golden period memang 6 bulan. Waktu itu saya kasih opsi pilihan ya memang ke Anita juga yang mau dipilih apa. Kalau memang harus menunggu promil alami ya, dan inseminasi itu kan juga promil alami juga. Berarti hormon harus aktif. Ya, hormon harus diaktifkan selama promil alami. Nah, begitu hormon aktif berarti membuka peluang endometriosisnya kambuh lagi. Dan model kista yang kecil-kecil banyak, itu angka kekambuhannya lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada kista besar satu gitu. Iya. Karena itu saya bilang kalau misalnya Anita bisa langsung loncat bayi tabung, itu sebenarnya lebih optimal. Karena kalau bayi tabung kondisi hormon itu tidak aktif. Jadi benar-benar endometriosis tertekan, ya. Kondisinya baik untuk kehamilan gitu. Makanya waktu itu bayi tabungnya juga berhasil, saya happy, Anita lebih happy lagi. Dan kita benar-benar jaga sampai proses melahirkannya, hasilnya juga baik. Oke, nanti tinggal ditunggu promil berikutnya berarti ya sama dokter Caroline ya. Moga-moga masa promil udah hamil sendiri. Iya, semoga ya. Oke, nah kalau dari sekarang sendiri berarti masih dengan konsultasi dengan dokter Caroline secara rutin atau bagaimana? Iya, masih kontrol setiap bulan sih rutin. Jadi karena kalau misalnya saya ada keluhan setiap bulan, saya selalu ngechat dok, saya lagi ini dok, gimana dok, datang nih besok, oke. Mungkin nanti lama-lama boleh curhat-curhatan ya sama dokter Caroline ya. Oke, nah sebagai penutup mungkin ada pesan tersendiri dari Mbak Anita untuk sesama pejuang endometriosis yang ingin promil juga nih. Untuk wanita di luar sana yang memang didiagnosis endometriosis, segera lakukan pola hidup sehat dan berobat dengan dokter ahlinya. Ikutin semua prosedur yang dokter tersebut inginkan untuk promilnya sehingga programnya bisa berjalan dengan lancar sih. Oke, dan jangan lupa juga kalau mau silaturahmi dengan dokter Caroline ke Rumah Sakit IMC Pulau Mas ya. Oke, mungkin sekarang terakhir dari dokter Caroline ada yang mau disampaikan dok, silahkan. Iya.
Ini buku yang sangat bagus untuk semua perempuan ya. Isinya tentang tumor kandungan jinak, kenal dan pahami miom, kista, polip, dan adenomiosis. Buku ini sudah beredar di toko buku Gramedia seluruh Indonesia per 7 Agustus 2024. Buku ini ingin saya hadiahkan untuk pasien saya tersayang nih. Anita, silakan dibaca-baca dan tolong viralkan dan sebar ilmunya seluas mungkin supaya semua perempuan bisa mendapat manfaatnya. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak loh Mbak Anita sudah hadir di sini. Semoga bukunya juga bermanfaat ya, nanti bisa buat informasi ke keluarga lainnya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Anita dan juga Dr. Caroline. Sama-sama Vi, sama-sama ya Anita, terima kasih.